kembali lagi dengan saya, tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah. Ini profil saya. 1, 2, 3. Apa yang kita pelajari yaitu kita akan bahas tentang pengertian kelas maya virtual ya, jenis perangkatnya, keunggulan dan kekurangannya melalui media daring ini, dan tips cara memilih perangkat dan atau aplikasi yang digunakan. Kita mulai dari tujuannya itu mengetahui apa dan sebagainya. Kita bisa baca di sini. Lanjut saja langsung ke materi, yaitu apa itu kelas virtual atau kelas maya. Kelas virtual atau disebut juga dengan kelas maya itu adalah ruang ya, ruang tempat bertemunya pendidik, guru ya, tutor atau instruktur dan peserta didiknya secara virtual dengan menggunakan aplikasi yang berbasis jaringan yaitu internet. Nah, beberapa aplikasi berbasis jaringan itu sudah banyak ya sebelumnya. Nah, sebelum pandemi ini terjadi sudah banyak aplikasi, antara lain seperti adanya Google Classroom ya, adanya Edmodo, Microsoft Teams dan lain-lain. Nah, selanjutnya adanya audio conference pramuka pendidik dan peserta didik secara real time menggunakan aplikasi atau audio. Nah, Zoom salah satunya. Di Cisco Webex bisa juga menampung sampai bahkan 100 jumlah peserta secara gratis. Aplikasi Zoom kita akan bicarakan. Aplikasi Zoom ini sederhana saja. Kita cukup mendaftar dan itu gratis ya. Yang penting kita menggunakan email yang masih aktif. Webex itu juga sama, modelnya sama dengan Zoom, yang membedakan hanya namanya saja. Kemudian ya semuanya gratis. Zoom juga ada yang berbayar, Webex juga ada yang berbayar. Cuman kebanyakan kita menggunakan yang gratis ya. Di sini juga Webex dan Zoom bisa ditemukan pada Android ya, tidak mesti harus bawa laptop atau komputer, tapi bisa saja lewat Android, lewat handphone kita, iPhone pun bisa, tablet pun bisa, dan sebagainya ya. Google Meet juga begitu, sama, tidak ada bedanya. Dan ini sudah lama ya, di Skype ini sudah lama sekali. Oke, lanjut untuk WhatsApp untuk Windows. Dan juga WhatsApp ini juga bisa kita gunakan di handphone dan juga bisa kita konekkan kepada website ya, websitenya langsung, yaitu WhatsApp web ya. Video call juga bisa melalui WhatsApp. Video call itu bisa voice call atau juga dengan video call. Kita mungkin semua rata-rata sudah menggunakan WhatsApp ya. Lanjut, memanfaatkan Google Drive ya. Jadi kita juga bisa menyimpan data kita di awan to iCloud atau Google Drive ya. Kalau di iPhone ini namanya iCloud, kalau di Google namanya Google Drive. Di sini kita memiliki kapasitas yang lumayan besar untuk Google Drive ini, baik itu file-file bisa kita upload ke sana. Nah, kemudian untuk daya tampungnya tuh gratis dari Google. 15 giga untuk penyimpanan itu udah lumayan cukup besar ya untuk kita yang memiliki file pribadi. Nah, kemudian fasilitasnya kita bisa membuat Google Form untuk formulir ya, seperti yang ibu-ibu buat isi tempo hari seperti absensi, evaluasi, dan juga pretest ya. Nanti akan ketemu lagi dengan namanya post-test pada fase ini. Kita menggunakan Google Form, sederhana saja, mudah digunakan, mudah diputar kembali formulirnya, dan juga bisa dikatakan cukup aman.
kemudahan dalam Google Drive itu di mana saja kita berada, kapan saja kita butuh file, kita bisa downloadnya. Kita bisa ambil kembali foto yang sudah kita naikkan ke penyimpanan drive-nya yang tidak memakan memori handphone kita. Kita juga bisa akan ambil kembali otomatis. Kemudian cara menggunakan Google Drive itu yaitu sebaiknya memperhatikan praktek langsung ya. Saya bukalah Google Drive-nya dulu. Sudah kita buka Google Drive-nya, kemudian yang penting kita punya email dulu Bu ya. Ya, kita punya email. Untuk langkah keduanya yaitu sesudah kita mendaftar di email dan kita login ke Google Drive. Nah, kita bisa mengupload file atau folder ke drive-nya itu dengan menambah dokumen atau mungkin kita geser file apa yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Nah, bagikan dan atur file, kita juga bisa membagikan file yang sudah kita simpan kepada orang lain dengan mengklik kanan dan dapatkan link untuk diberikan. Nah, itu dan salin dan simpan. Akhirnya kita link sudah kita dapatkan dan ibu bisa share ke kawan-kawan atau ke tempat yang membutuhkan data file yang kita tampilkan. Lanjut, adanya lagi upload atau buat file. Bagaimana cara mengupload dan membuat file? Ya cukup membagikan ya dengan ke Google Drive. Jadi naikkan dia ke Google Drive, baik itu berupa dokumen, baik itu berupa gambar, audio, video, semuanya bisa naik ke Google Drive. Namun yang penting adalah ibu pastikan ibu memiliki email dan bisa mengingat password. Kenapa? Karena kalau ibu lupa password, ibu nggak bisa lagi buka emailnya dan ibu tidak bisa lagi connect kepada Google Drive. Nah, jalan satu-satunya yaitu menghubungkan Google Drive itu, cara membukanya atau cara membuka sign in ibu hubungkan kepada handphone. Jadi ibu bisa, kalau ibu lupa password, ibu bisa tahu bagaimana cara membukanya. Kami perintahkan untuk meminta nomor kombinasi yang dikirimkan dari Google melalui SMS ke handphone ibu masing-masing. Upload atau buat file. Di sini adalah kita bisa membuat file melalui komputer. Di komputer kita tinggal buka Google Drive, kemudian di kiri atas atau klik baru ya, dan pilih file yang ingin kita upload. Nah, menariknya file ke Google Drive itu ibu tinggal buka Google ya, Drive Google ya, drive.google.com. Nah, buka atau buat folder, itu tinggal buat folder baru dan upload nih filenya. Tinggal geser dari komputer ke Google Drive, sederhana saja. Kemudian menggunakan pencadangan dan sinkronisasi, ibu bisa install aplikasinya di komputer, bisa di Android, bisa semua bisa. Kita lihat mengkonversi dokumen ke dalam format Google. Jadi ibu cukup di komputer buka drive.com, setting, konversikan file, upload, dan selesai. Kebetulan mungkin kita memiliki keunikan dengan ini karena kita menggunakan bahasa Inggris ya di dalam pengoperasiannya. Nah, dia bisa disetel Bu jadi bahasa Inggris. Ada istilahnya di pengaturan. Ibu tinggal pilih bahasa mana ibu mau. Lanjut, kita masuk ke upload atau buat file. Ya, sudah tadi. Nah, menggunakan API Android ya. Di API Android juga begitu. Ibu tinggal pilih filenya dan ibu upload ke Google Drive. Tinggal klik saja Bu. Tinggal tahan dan akan muncul tulisan berbagi atau simpan di Google Drive. Nanti akan timbul bacaannya. Selanjutnya adalah upload atau buat file menggunakan HP Android. Bagaimana caranya? Di ponsel itu ada buka aplikasi Google Drive, ketuk tambahan dan ketuk upload. Cari atau ketuk file yang mau ibu simpan. Ya, ibu naikkan file apa gitu. Karena ibu mau masukkan foto ibu ke Google Drive, ibu simpan selama-lamanya sampai dunia akhirat bisa Bu. Yang penting adalah ibu jangan lupa password. Nanti kalau ibu lupa password, ibu nggak bisa ambil lagi.
kemudian konversikan dokumen ke dalam format Google. Bagaimana caranya? Yaitu jika ingin upload file seperti dokumen Microsoft Word, ya, kita dapat mengubah setelan untuk mengkonversi file. Nah, hanya perlu mengubah setelan Google Drive dari komputer. Sebenarnya kita butuh praktek ini. Kalau misalnya praktek akan jauh lebih nampak ya, karena waktu kita terbatas ya, kita hanya berbicara secara umum saja ya. Tapi ibu sebenarnya sudah menggunakan loh ngisi absen, ibu sudah di Google Drive secara tidak langsung. Ibu tidak sadar bahwa ternyata dengan kemudahan yang diberikan oleh Google kepada kita semua justru bermanfaat. Kita bisa melakukan pelatihan secara online seperti ini gitu. Nah, saya lihat memang ibu-ibu di awal kita berjumpa kemarin itu adalah ibu ada yang pusing, ada yang aduh gimana nih caranya, apa email itu apa, pencet-pencet apa yang pencet-pencet. Nah, cuman tidak ada masalah selagi kita mau belajar, pasti semuanya akan berhasil. Nah, alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini ibu tidak kerepotan lagi kan, sudah terbiasa. Wah, tinggal klik aja linknya, ibu pun dah bisa bicara dengan kawan-kawan, klik aja linknya. Kemarin aja ibu nggak tahu apa itunya, namanya link itu apa, drive itu apa, formulir itu apa. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua sudah mulai mengerti dengan hal-hal seperti itu. Walaupun tidak 100%, namanya juga belajar, tidak ada masalah. Lanjut. Nah, bagikan atau atur file juga seperti itu. Nanti ibu juga akan belajar ini. Nah, mudah kita akan melanjutkan program ini nanti di daerah kita. Kita akan minta dinas pendidikan untuk lebih mengarahkannya ke hal yang lebih, agar PAUD ini menjadi PAUD yang profesional dan modern dan tidak ketinggalan dalam bidang teknologi dan informasi. Ya. Bagikan atau atur file menggunakan komputer. Ibu cukup ya di bagian orang masukkan alamat emailnya, Bu. Nanti bagikan ya. Kan nanti ibu misalnya ada file di dalam drive. Nah, ibu ambil, klik di file tersebut, terus jadi ada pilihan. Klik. Kalau misalnya ibu menggunakan mouse ya, menggunakan mouse ini, ibu tinggal klik sebelah kanannya, nanti akan muncul tulisan bagikan atau dapatkan link, tinggal begitu. Dan terus nanti atau ibu share aja ke mana, ke YouTube, ke Facebook, mau share ke WA boleh, benar, bisa semua, Bu. Lanjut, membagikan file dari Google Drive itu melalui Android juga sama. Ibu tinggal temukan, buka aplikasi Drive-nya, kemudian di samping nama file ketuk bagikan, selesai, Bu. Ada bacanya ya. Kemudian lagi beberapa file ya, ibu tinggal tambahkan saja berapa file yang mau ibu, bebas 1, 2, 3, 4, tidak ada masalah dengan itu. Nah, kemudian detail yang ketiga itu bagikan atau atur file. Di sini di bagian orang masukkan alamat email atau grup yang ingin diajak berbagi. Jika ibu tidak ingin membagikan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu, bisa setting ya, kita atur seperti ini. Petunjuk selanjutnya bisa ibu akses pada link ini. Tips dalam menggunakan Google Drive ini, ibu bisa lihat 15 GB itu besar, Bu. Lumayan besar lah untuk kita, apalagi untuk ibu-ibu yang 15 GB itu sudah segunung untuk foto-foto di dalam itu. Kemudian tetap ya ibu perlakukan storage di Google Drive hanya sebagai tempat menyimpan sementara dan file-file frekuensi yang aksesnya tinggi. Jadi maksudnya gini, ibu sering kali kehilangan itu KTP, susah kalau kita pergi ke bank itu kadang kita dibutuhkan KTP lah ya misalnya, terus kita nggak bawa fotokopi KTP, ya udah ibu tinggal ambil dari Drive, selesai. Kemudian misalnya sertifikat sertifikat ijazah anak ya, misalnya ijazah anak, kita pergi melamar ke sekolah anak untuk masukkan anak sekolah, tiba-tiba ada yang ketinggalan dan sebagainya, kita tidak usah repot-repot pulang lagi ke rumah, ibu. Dengan Google Drive kita tunjukkan bahwa ini adalah berkasnya, kalau saya akan send
orang yang panitianya, dah selesai, tinggal cek. Paling juga kena 1.000, ibu kena upah print. Kemudian selanjutnya tetap membuat cadangan atau backup di storage offline. Tetap ibu simpan ya di tempat lain, misalnya kayak di flash disk gitu kan, atau di laptop tetap, atau di handphone saja tetap. Jaga demi mana tahu ibu kan lupa ya password yang Google Drive tadi, seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Kemudian selalu cek file secara berkala, hapus file lama yang sudah jarang ibu buka. Apa juga kita gunakan file yang sudah tidak kita gunakan. Dan jika Anda merasa sayang untuk menghapus file lama, sebaiknya Anda membuat beberapa akun Google yang berbeda-beda. Jadi kalau satu Google itu akunnya kan 15 giga ya. Jadi kalau misalnya ada 10 itu bisa nyimpan 150 giga dengan 10 giga yang berbeda pastinya. Nah, jika mengendaki leluasa Google Drive bisa berpindah ke Google Drive, tapi pastinya berbayar, ibu harus bayar. Tapi tentunya kita pilih yang gratis. Lanjut. Nah, syarat dan tips BDR daring nih sekarang. Nah, media tersedia perangkat teknologi seperti komputer atau HP yang memadai. Pastikan koneksi kita atau internet kita bagus kualitasnya. Nah, rata-rata sekarang kalau di daerah kita memang internet memang agak bermasalah, tapi kadang kalau dari segi Telkomsel lumayan bagus tuh. Nah, usahakan siapkan tempat yang nyaman untuk selama melakukan BDR ini Bu ya. Jadi selama kita melakukan pembelajaran secara daring ini, suasananya nyaman lah, nggak dengar suara truk atau apa gitu, biar tenang gitu kan. Dan pastikan di rumah itu tidak ribut dulu, karena kan juga nanti kita akan mengganggu audiens kita atau student kita atau siswa kita di depan yang sedang kita hadapi ya. Kata ibu itu suara apa, itu suara bising ini dan itu. Dan hindarilah menggunakan dua perangkat yang sama di satu ruangan, yang hidung mikrofonnya itu akan bersentuhan dan akan timbul bunyi dengung yang sangat mengganggu ya. Kemudian usahakan durasi waktu yang imbang antara belajar di sekolah dengan di rumah. Di sekolah waktunya 1 jam, ya di rumah juga 1 jam. Imbang ya Bu ya, imbang. Tetap jaga jarak anak dan orang tua, tetap sama-sama enjoy dengan tugas dari guru. Kemudian tips lain ada di materi etika berkomunikasi melalui media daring ya. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, komunikasi lisan berbasis audio atau video itu pesan suara ada intonasi ya. Kemudian pesan video ada ekspresi. Jangan kan tidak jadi kita ada ekspresinya seperti ini kan. Tidak mungkin kan saya baca berkomunikasi secara lisan atau jadi tidak ada ekspresi, jadi kita pun tidak seperti luas gitu ya. Kemudian komunikasi tulisan berbasis teks, hindari menyingkat kata. Kadang tidak semua orang tahu ya, kayak seperti BGT, begi ya, maksud X. Saya juga pribadi bingung kadang maksud X, maksud kali itu gitu ya, rupanya maksudnya gitu kan. Kita kan ya, KT kan, kita BTL tentu ada tanda tanya, entah botol, batal, betul. Jadi itu kita bingung ya. Ada tadi KL, kalau, kali, kala, ibu mau yang mana KL-nya? Tidak tahu kan, jadi ya harus jelas-jelas dan seterusnya. Oke, perangkat aplikasi manakah yang Anda gunakan? Sebaiknya yang harus kita pilih yaitu sebaiknya satu yang tersedia, yang Anda miliki dan untuk kuasai penggunaannya. Kita biasa gunakan Oppo atau Android atau dan sebagainya ya Bu. Maaf ini bukan iklan ya. Kita gunakan Xiaomi atau apa dan sebagainya. Kita coba-coba mau gaya-gayaan menggunakan iPhone yang kita nggak ngerti sebagainya. Itu rusak, bingung. Begitu habis baterainya, casnya gimana? Ya, kita nggak tahu ya, tergantung kepada kenyamanan ibu masing-masing. Silakan pilih. Dan aplikasi yang sudah kita kenal dan kita kuasai penggunaannya, gunakanlah aplikasi-aplikasi tersebut dan hindari mempersulit diri, stres gara-gara perangkat teknologi. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tidak seperti itu ya Bu, ya, santai, tenang. Menggunakan akun Gmail ya, email yang sama untuk internet banking ya, hindari itu.
karena ini berhubungan dengan keamanan data itu teman-teman. Jadi hindari menggunakan email yang sama untuk internet banking. Jadi kalau internet banking beda, untuk yang guna lainnya juga beda. Terima kasih. Cerdaslah dalam berpikir, mudahlah dalam memberi ilmu, dan saling berbagi. Ingat, jaga kesehatan, karena kita hidup di era modern ini bukanlah ancaman yang terbesar, tapi ancaman terbesar adalah pada diri kita sendiri. Kontrol diri kita, disiplin, cuci tangan dengan air yang mengalir, yang cuci bersih, pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah. Jika tidak perlu, jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.